Halo guys semuanya, kembali lagi di HWA Podcast. Bareng aku lagi di sini, Alfian Stu. Di sini aku nggak sendiri. Di sini aku ditemenin sama dua teman aku. Yang pertama ada Lalita. Halo Lalita. Halo, kenalin semuanya. Nama aku Lalita. Aku single, asal Surabaya. Keren. Boleh. Wow, bagi teman-teman yang lagi nyari jodoh nih, boleh banget nih buat calling-calling, siapa tahu dari salah satu dari kalian adalah jodohnya Lalita. Nah, berikutnya ada co-host satu lagi yang namanya Mas Rifki. Halo Rifki. Halo semuanya, aku Rifki, aku jomblo juga statusnya. Yoi. Keren, semuanya promosi. Gacor, semuanya promosi. Kalian. Yoi. Nah, di sini kita kedatangan tamu spesial, guys. Nah, di sini kita kenalin yuk guest star kita siapa. Monggo Masnya mungkin bisa dikenalin namanya siapa. Halo semuanya, nama aku Ilham. Statusnya udah punya pacar. Aduh, sayang sekali. Iya, penonton kecewa. Sepertinya tidak kecewa-kecewa amat ya. Bercanda. Wajah pas-pasan. Waduh. Tapi sebenarnya hostnya juga jomblo guys. Agak nggak penting. Oke, kita skip. Nah, Jomblo, di sini, jomblo. emang gue masih Yang kemarin gimana? Banyak Alfi tuh. Iya. Bro, senang banget besok apa? Mantap. Keren semuanya. Gacor kan. Di mana-mana ada. Saya tidak mendapatkan pacar ntar. Nah, pada tema kali ini kita akan mengangkat tema yaitu yang udah disampaikan sama teman-teman kita tadi, Dua Hablau. Yang sebelumnya ada di story Instagramnya Humanistik on Air. Kita akan membahas temanya yaitu cerita horor. Nah, kebetulan bintang tamu kita kali ini, guest star kita ini, sempat mengalami kisah-kisah horor yang sempat dia tulis di tweet Twitternya di @ilham1699. Bener ya? Bener. Nah, di situ Ilham ini, Mas Ilham Ori, dia tulis nickname-nya. Itu dia menulis pengalaman horor malam hari di Alas Purwo, Banyuwangi. Ya, betul. Nah, dari co-host nih udah tahu belum Alas Purwo Banyuwangi itu gimana cerita-ceritanya? Desa KKN bukan? Bukan dong. Bukan, Kan itu rahasia. Bukan itu. Cuma pernah dengar Guys. angker gitu doang sih selama ini. Gitu ya. Iya. Nah, jadi emang kisah hutan paling ujung di Tanah Jawa ini memang dikabarkan dan banyak ceritanya tentang kisah-kisah mistis yang ada di dalamnya. Nah, untuk kita tahu lebih lanjutnya, Mas Ilham ini pernah memiliki pengalaman horor di sana. Mungkin Mas Ilham bisa cerita, Mas Ilham, gimana pengalamannya? Ya apa? Awal-awal punya pengalaman horor ini kan berawal dari pada akhir tahun 2016. Pas itu masih SMA sih. Jadi anak-anak teman-teman SMA kayak punya rencana gitu pengen nge-camp dek Alas Purwo, lebih tepatnya nge-camp dek Jilen. Kalau belum ada yang belum tahu, kalau Jilen itu kan pantai Pelengkung, di mana itu keren banget sih di sana, katanya punya ombak paling tinggi nomor 2 di dunia. Iya betul. Jadi anak-anak pengen nge-camp di sana gitu. Nah, fun fact guys, Mas Ilham ini adalah kakak tingkat aku di SMA. Nah, Mas Ilham ini terkenal orang paling berani sama paling lucu di angkatannya. Jadi Mas Ilham ini kayak apa ya? Kayak jadi artisnya di geng IPS di angkatannya gitu. Jadi wajar kalau dia tuh nge-camp tuh sama teman-temannya, ngajak teman-temannya banyak, itu wajar sih. Nah, terus gimana tuh Mas? Berarti ini kan dimulai sekitar 4 tahun yang lalu ya? Ya bang, lebih ke situ 2016 ya. Nah, berarti habis mau ke niatnya nge-camp ke Jilen sama teman-teman, tapi kok kenapa tuh Mas nggak jadi di Jilen? Sebenarnya pas aku masih kelas 1 SMA itu tahun 2014-15 lah, sekitar situ itu udah pernah ke Alas Purwo gitu. Tapi cuman explore Alas Purwo doang. Terus di Alas Purwo itu ada kayak kayak penunjuk jalan ke sana, itu ada tulisan Jilen masih kurang lebih 12 km lagi. Nah, itu anak-anak penasaran soalnya kok ada arah ke sana tapi jalan tuh jelek banget, sumpah, kayak bebatuan gitu, batuan besar itu.
Jadi anak-anak pas pulang dari kelas 10 pertama tuh emang apa ya punya rencana gitu, ayo kapan-kapan merono ada kesempatan gitu. Nah, nih ada fun fact lagi. Dulu tuh ada namanya geng yang terkenal di komplotan kakak tingkat aku. Itu namanya Doalang. Khusus buat petualang ya? Ya, Nah, betul. Coba tanya ke Mas Ilhamnya langsung. Kebetulan saya sebagai partisipan Doalang dulu, tapi belum tahu Doalang lebih lanjut itu apa. Apa tuh, Ya. Kak? Kurang lebih Doalang tuh kayak kayak geng-geng anak SMA pada umumnya lah. Kayak kan apalagi kita sekolah di Banyuwangi, terus di Banyuwangi kan kayak tempat-tempat wisata yang apa? Yang harus dikunjungi juga. Jadi anak-anak tuh menyebut gengnya itu kayak Doalangnya lah, Doalang gitu, kayak Dewa Petualang tak apalah, kali ya. Oh, ngeliung Nah, geng ini nih terkenal, geng paling berani di Doalang ini. Geng Doalang ini di angkatannya kakak tingkat tuh emang geng paling berani kemana-mana. Dia traveling. Pas masih kelas 1 udah terkenal dulu, sampai ke kakak tingkat tahu Doalang tuh. Iya. Dia bukan traveling ke wisata-wisata aja, traveling ke BK pernah, traveling kemana lagi. Oke. Nah, lanjut. Habis ada mau ke yang ada pelangnya 200 meter gitu, ada tempat camp, terus ada batu. 12 km. Oh, 12 km. Iya. Nah, terus gimana ya? tuh lanjutan cerita? Jauh. Yes, akhirnya pada tahun apa namanya? Ya ini pada punya kesempatan akhir tahun 2016 tuh apa namanya? Kebetulan anak-anak tuh banyak yang bisa. Jadi akhirnya diputusin lah kayak tahun 2016 ayo ngecamp, sekalian ngecamp gitu, jangan tanggung-tanggung soalnya kan jauh sih, kayak ke Purwo terus ke sana lagi itu jauh. Jadi anak sekalian ngecamp lah gitu. Akhirnya berangkat lah yo. Jadi tahun 2016 berangkat dan gitu. Nah itu ya wes pas berangkat menuju Alas Purwonya itu kurang lebih jalannya masih sama seperti 1 tahun 2 tahun yang lalu pas pertama kita ke Alas Purwo itu. Jalannya itu masih kayak batu tapi nggak separah batu terus ya belum diaspal lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ya wis medannya seperti itu, lumayan ekstrim dari rumah dari Banyuwangi dari kecamatan Tegal Delimonya ke Alas Purwonya itu lumayan ekstrim. Nah wis akhirnya nyampe pas nyampe itu ada drama sih. Nyampe di itu di pelang sama datang di Taman Alas Purwo. Wah, kenapa tuh, Kak? Itu ada drama apa sih? Enggak sih, cuman drama-drama temanku. Jadi sebelum berangkat ke Alas Purwonya kan sempat mampir di Indomaret. Jadi HP temanku tuh kayak ketinggalan gitu di Indomaret. Jadi ngelaren saya nungguin temanku balik lagi ke Indomaret yang dilewatin tadi, jadi sebut nungguin. Ya wes akhirnya, lumayan agak ribet ya. Ngaret ya. Iya. Biasa lah anak-anak. Jadi pas udah ngumpul semua, udah drama itu selesai, ya wes kita kumpul dek. Kalau ngaran itu kalau dibilang tuh kalau Dek Purwo tuh kayak pendoponya Dek Purwo. Itu tempat parkirnya juga sih Dek Purwo, tempat parkir. Tempat parkir sudah motor. Mobil juga di sana. Dan itu juga tempat pembatas antara Alas Purwo mau ke Jilen tuh batasan udah di sana. Soalnya setelah itu kita kalau mau ke Jilen tuh soalnya wajib nyewa mobil. Jadi mobilnya tuh mobil itu loh, mobil apa namanya? Ya, Jeep tapi bukan Jeep sih, itu mobil Innova tapi yang udah di modif seperti Jeep, jadi kayak emang bannya diganti ya? Ganti. Jadi makanya kan satu mobil itu isi berapa anak ya? Lumayan banyak. Ya 8-8an lah segitu. Agak kreatif ya. Mobil Innova jadi Jeep. Nah, terus gimana? Jadi pas rembukan mau apa namanya?
saya bukan mau nyewa mobil, itu diputusin lah nyewa 2 mobil. Soalnya kita itu lupa. Aku udah lama nggak baca cerita sih. Kurang lebih 15-16 anak sih. Kurang lebih lah. Anak-anak. Waduh. Rame ya? Iya, rame Asik lah. sih, rame. Dan anak-anak. Terus. Jadi ya wes kayak mau berangkat ke Alas Purwonya, ke Jilanya itu sekitar jam 2-an. Tapi kalau ngerti sendiri kan, kalau di hutan itu jam 2 itu sama kayak kalau di rumah itu maghrib itu loh. Jadi kayak banyak ini ya, pohon-pohon besar ya. Nah, benar, suasana ini kalau di hutan sih gitu sih serunya. Kayak ya nggak terlalu panas, jadi kayak gelap-gelap gimana gitu kalau di hutan. Apalagi kan hutan Alas Purwo sih, jadi gitulah suasananya. Waduh, Agak mulai merinding ya. agak bulu jaket berdiri ya, bukan dong? Nggak pakai jaket. Lanjut. Sorry, keren. Lanjut. Ya saya berangkat. Emang itu sih dari awal itu ngerti sendiri kan kalau apa ya dalam pertemanan kan meskipun ya mesti kan keluar kata-kata kasar, kata-kata jorok sih, kata-kata misu gitulah. Itu awal-awal udah tak ingetin, yo kok omongannya dijaga kalau di sini, soalnya kan ini hutan sih, bukan tempat manusia gitu. Kita kan sini cuman kayak apa namanya? Numpang. Kayak numpang, kayak cuman liburan tok lah, kayak senang-senang tapi tetap berkunjung. Berkunjung bener. Ya wis tetap aja kan namanya anak-anak, kalau guyon nggak ada cuknya itu. Kurang ya, apalagi cowok ya. Kurang. Ya itu. Jadi tetap aja, apalagi di mobil itu, aduh, anak-anak tuh rame banget. Dan tepatnya di mobil tuh aku duduk di sebelah belakang paling kiri. Jadi dekat jendela situ. Pojok kiri. Nah, dari apa namanya pas masuk mobil tuh anak-anak udah kayak itu kan rame-rame sendiri. Terus ada satu temanku tuh, lali aku lah. Gimik dikit. Keren. Maaf semuanya kalau kaget. Baru mau terem nih. Kayak udah anak-anak tuh ngerasa kayak ham kon ngopo kok meneng. Aku kenapa kamu kok diem aja dari tadi kok nggak nimbun guyon, saya kan guyon sih. Terus aku tak jawab, gak apa-apa lah, cuma sing cuti jogo aja, mau apa diberkatanya lah gituin. Yang bener pas apa namanya setengah perjalanan itu di belakang sebelah kiri itu kayak ada bisikan-bisikan kayak lihatin aku ada di belakang gitu. Pas belakang bener kayak pocong, kayak itu kayak guling tuh pocong. Posisinya terbang miring gini. Terbang mobil. Kayak Superman tuh. Kayak gini kayak ngikutin. Dan ngikutin. Oh my god. Serem banget. Gila, serem banget. Dan ngikutin di belakang. Terus aku kan kalau gini. Itu semuanya ngelihat apa masih doang yang ngelihat? Enggak, yang sama apa kamu tanya Alfi aja deh, kalau dari SMA tuh aku itu sih satu geng itu yang apa namanya yang suka kayak nganu mistis tuh aku, soalnya kan sempat ikut akhir juga, jadi mengalami setengah 60% IndiHome orangnya. Indigo melemot tuh. Waduh, Anda berani Ki. Rifki berani, keren loh. Bukan itu dong maksudnya. Nah, lanjut Mas. Jadi kalau teman-teman buka di Twitternya Mas Ilham Ori ini di @ilham1699 tuh ada gambarnya, Mas Ilham gambar di sana. Ya benar ya, kurang lebih seperti itu lah. Aku nggak niat gambar tapi ya lah biar biar pembaca tuh paham visualisasinya. Iya. Jadi kalau teman-teman kepo sama gambarnya, nanti editor ditampilin gambarnya kayak gini nih. Nah, kayak gitu gambarnya. Jadi kurang lebih gitulah, ada mobil belakangnya kayak ada guling terbang gitu, ada lontong terbang. Ngikutin gitu. Dan tuh tak lihat cuman kayak gini, terus gini tok, kayak aku kayak terdiam sejenak gitu loh. Soalnya itu benar-benar kayak ngikutin terbang gitu, gitu. Ngikutin sepanjang. Mukanya kelihatan enggak? Enggak, cuman kayak guling gitu doang. Putih terbang gitu. Ya ada puncongan kayak pocong pada umumnya lah. Aduh. Oke. Mulai agak serem ya. Itu pada mulai ini. Berapa, Kak?
jam 2:30 berarti kalau udah setengah jalan lah. Jam 2:30 sore. tuh padahal masih sore ya. Oh my God. Iya, waduh. Aku curigaan yuk kenapa keluar ya gara-gara anak-anak tuh seperti itu lah, kayak anak-anak gak bisa ditahan. Iya. Soalnya udah kayak punya feeling buruk sih pas mau berangkat tuh, anak-anak seperti ini gitu loh. Semoga aja nggak ada hal-hal yang yang kayak mencelakai rombonganku sama anak-anak juga gitu. Waduh. Nah terus selama perjalanan tetap dilanjut dengan medan yang seperti lah beneran betul besar, jadi mobil tuh goyang-goyang gini sih, kayak seru lah. Tapi aku kayak tetap ngerasa sih pocong tuh ngikutin di belakang, soalnya kayak punya feeling gitu sih. Nah pas setelah kejadian itu ada kejadian lagi. Jadi di jalan OTW ke sana itu kan kanan kiri pohon besar gitu, pohon beneran pohon tua sih itu. Besar banget pohonnya kanan kiri. Nah itu kayak ada sesuatu lagi yang kayak nyuruh aku noleh ke kiri. Sekarang ke kiri jendela. Nah itu ternyata pas tak lihat itu kayak awalnya pohon biasa, tapi kelamaan pas di jalan itu pohon-pohon itu kayak kayak nunjukin kalau di dalam pohon itu kayak ada orang besar gitu kan, nggak pakai baju, kayak pakai itu sih pakaian kerajaan seperti itu. Pakaian kerajaan, jadi nggak pakai baju, terus bawahnya pakai selendang sarung gitu, terus duduk sila gitu, kayak betapa gitu. Waduh, itu ini berarti nggak melek sih, merem sih. Waduh, ini berarti habis di jalan, masih dalam perjalanan, habis lihat pocong, terus lihat lagi yang orang. Pertama nih kayak pohon-pohon pada umumnya, tapi pas lama-lama jalan, terus kayak pohon-pohon tersebut itu kayak munculin sosok itu di dalam pohon sendiri. Pohon. Terus pohon. Kayak ada di dalam tuh kayak ada orang gitu, orang kayak perawakannya tuh besar, pakai baju kerajaan, terus diem gitu, merem gini sama Terus pas tak lihat itu, aku kayak punya itu loh, kayak ada yang cerita ke aku kalau aku kan nggak paham kan masa-masa kerajaan itu kayak apa, kehidupannya apa gitu. Terus pas gara-gara lihat itu, nggak tahu kenapa pas yang ada di pikiranku itu ada yang kayak bisikin gitu, kayak ada yang nyaramain kalau kayak gini, caranya kurang lebih kayak gini loh, kalau jadi kayak pada masa kerajaan dulu ada 2 golongan orang yang ada di kerajaan. Jadi satu itu orang yang haus akan kerajaan atau haus akan tahta, terus satunya lagi itu orang yang beneran bodo amat lah tentang kerajaan. Dia tuh orang yang kayak gini biasanya pelariannya ke hutan atau ke gunung gitu, orang tempat-tempat yang tempat-tempat yang sepi, dia tuh lebih mencari kedamaian dari sana, lebih mencari betapa gitu. Mungkin orang yang nunjukin ini orang yang memilih jalan tersebut dan kayak ngasih peringatan gitu loh, jangan ramai di sini ada orang mencari kedamaian di sini gitu, jangan diganggu gitu. Waduh. Jadi dari peristiwa itu aku kayak paham, berarti pada masa kerajaan ada kayak 2 golongan gitu. Wah, ini sebagai cerita baru nih buat kita, sebagai pelajaran juga secara tidak langsung, mendapatkan pelajaran dari alam kalau bisa dipetik ya. Nah, habis lanjut ceritanya itu gimana? Habis ketemu orang besar di pohon itu, terus gimana tuh, Mas? Ya tetap sih lama-kelamaan kan pas mau nyampe itu pohon-pohon besarnya kan udah pada hilang tuh. Tapi tetap pocong yang awal-awal tadi tetap ngikutin dari belakang. Kayak dia itu kayak ngomong gini loh, kayak aku ingin ikut kalian dan aku akan ngikutin kalian gitu loh. Kayak kayak warning gitu nggak sih pocong ini? Kalau kalian tetap maaf. Ini pocong kenapa mau ikut itu? Maksudnya? Gak tahu. Dia itu kayak sih menurutku, dia kayak jadi warning buat rombongan kita kalau ngelakuin biar nggak neko-neko ya di luar batas, dia akan mencelakai.
rombongan kita gitu. Kak, tapi pas ngelihat apa yang orang kerajaan itu, kakak bilang ke teman-temannya kakak nggak? Enggak, kayak aku tuh emang itu sih kayak pengen ngomong tapi kayak ada yang nahan gitu kayak ginilah. Soalnya kayak apa ya, nggak mau bikin satu rombongan tuh heboh. Dan kalau biasanya kalau heboh itu anak-anak kan kayak ada yang berani, ada juga yang penakut gitu. Biasanya kalau penakut langsung diserang energi sama hal-hal yang kayak gitu. Aku kesurupan gitu aja deh. Jadi semuanya tak ada hal kayak gini aku diem. Penting jangan sampai ganggu secara fisik gitu lah kayak rombongan teman-teman dan aku juga sih. Ya secara takutnya juga ada ini ya teman-teman yang sekiranya berani buat enggak kesannya nantang dan gimana malah tambah bahaya kan nanti itu. Ya bahaya. Iya bisa. Jadi diem aja sih aku pas ngeliat itu. Yes. Bapak supirnya gimana? Dianya udah fokus nggak sempat cerita apa-apa dia. Iya, kayaknya supir enggak cerita. Enggak cerita. Soalnya enggak terlalu diajak ngomong sih sama anak-anak dulu kan. Anak-anak sibuk guyon-guyon sendiri di mobil. Supirnya udah biasa juga kali sih kayak gitu-gitu. Sudah biasa. Iya kali ya. Maksud gue siapa tahu nih ceritain dulu nih. Mas, ntar jangan gini ya, di jalan ada gini. Nggak gituin ya? Malah dibiarin explore aja sendiri. Nggak dibantu ya? Enggak. Iya, keren supirnya. Supirnya itu nggak banyak ngomong supir. Biar gak panik. Biar bener, kayak supirnya pas nyetir, ini aku tadi melihat ada sesuatu. Dia panik sebenarnya, tapi katanya supirnya cerita. Katanya supirnya deloken dewe gitu. Oh, tapi itu ada supirnya kan ya dari sananya ya? Ada supirnya khusus dari orang di sana. Itu supirnya nggak wanti-wanti gitu, Kak? Enggak. Dibiarin aja gitu anak-anak. Kayak queen gitu. Plot twist-nya supirnya setan juga. Waduh. Tidak dong. Tidak seperti itu. Ternyata kepalanya muter gitu. Seru. Tiba-tiba temannya Mas Cilam ternyata masih ketinggalan di parkiran. Dia naiknya sendiri. Kanan kiri itu ngeri sih. setan semua. Apa ini? Kita lanjut. Monggo. Ya wis lanjut ceritanya udah nyampe ke ke Jilan terus anak-anak seperti biasa foto-foto terus senang-senang main bola di sana gitu sampai pada akhirnya itu emang udah maghrib sih kayak udah jam-jam mau maghrib itu. Maaf, aku potong. Nah, aku sempat baca tweetnya tuh. Nah, katanya kalau setiap kalau ke dari mana Aspurwo ke Jilen tuh kan ada jembatan-jembatan gitu ya. Benar. Nah itu kalau di tweetnya kan diceritain harus ngelakson. Nah itu kenapa tuh? Itu enggaknya itu pas pulang kayak enggaknya pas gitu. pulang. Jadi mau udah maghrib. Sopir itu sampai nyariin anak-anak, rombongan anak kayak, ayo udah maghrib waktunya pulang gitu. Akhirnya anak-anak nurut aja kan daripada gelap-gelapan di sana. Akhirnya disuruh pulang ya tetap nurut pulang gitu. Pulang, perjalanan pulang ini, ya bener anak-anak tuh burung. Kalau setiap jembatan tuh sopirnya ngelakson gitu, gak paham sih kayak itu siapa namanya kayak minta izin gitu lewat jembatan. Kata ini sih tiap jembatan tuh ada penuhnya sendiri-sendiri gitu. Jadi ngelakson itu bentuk tanda kayak amit gitu maksudnya. Ya amit, nyun sewu gitu kayak permisi gitu. Numpang lewat gitu ya. Nah pas pulang ini tetap kayak pocong yang tadi yang dari awal itu tetap ngikutin soalnya kan dari awal deh emang pengen ngikutin masih. Enggak, ini seru-seruan sekalian itu. Oke, kita balik ke itu dulu, ke time waktu yang tadi dulu. Nah, berarti habis itu nyampe di Jilen. Nanti di sana ada cerita-cerita nggak? Apa udah seru-seruan aja? Seru-seruan emang apa ya kayak moodnya sih emang mood seru-seruan sih, nggak ada hal yang mencekam di sana. Alhamdulillah ya. Nah, selama seru-seruan itu nggak ada yang gangguin? Enggak untungnya, enggak. Anak-anak foto aman ya? Iya, aman. Aman ya? Amannya sih gitu, enggak keganggu gitu, have fun-nya. Nah, oke. Habis main, terus pulang.
Dijemput supir itu kayak jalan gitu kan, menyusuri pantai-pantai sampai ketemu anak-anak sama aku juga. Berani banget ya supirnya. Iya. Sendirian. Oh iya, biasa, sendirian. Jalan. Akhirnya disuruh pulang, manut pulang. Nah pas pulang ini apa namanya, tetap yang ngikutin tuh pocong, tapi ada agak yang aneh sih pas perjalanan pulang, kayak ada energi lain di belakang gitu. Akhirnya kan penasaran sih, kok energi ini kayak ada yang nambah gitu loh, nggak kayak yang tadi. Kalau pocong kan tetap inget sih pocong tadi gitu, tapi kita tetap nggak nolak pas pocong itu. Nah pas ada energi kayak tambahan energi ini, aku akhirnya penasaran kan di belakang. Akhirnya mau nggak mau kemana kan, ini apa lagi gitu loh. Terus akhirnya nolak di belakang, ternyata ada 2 pocongnya tadi ditambah kuntilanak merah. Juga merah gitu. Oh, bisa dah. Oh sih, kayak beriringan gitu loh. Beriringan gitu. Kapal tuh ya? Sebelahan di belakang. Serem juga. Pocongnya ada cewek, guys. Fun fact, kita ini syutingnya malam-malam ini. Lu ada-ada aja. Syuting malam-malam. Hah? Lu ada-ada aja. Kita ngide. Ngide. Aduh, gue merinding beneran tuh. Bisa tidur apa kagak ya? Nah nih, takutnya ke bawah-bawah kan. Ini udah di perjalanan diikutin pocong, terus lihat ke pohon ada orang kerajaan, udah 2 nih. Udah 2. Pas pulang, di pocong masih ikut ternyata. Ada lagi 1, kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Itu serem sih. kalau betul, aduh, paling serem kalau kan betul bentuknya, bentuknya gimana tuh? Kayak gimana bentuknya? Pakai jubah merah gitu aja. Pakai jubah merah. Rambutnya panjang nggak? Panjang. Tuh kan? Enggak di kelabang gitu, Ting. Hah? Iya. Enggak lah. Oh, ini bercanda. Masih bercanda. Di kelabang. Waduh, kelabang. Kuntilanak kenapa di style Tapi- rambutnya kan? Tapi Ngerti style gitu kuntilanaknya. bentuk kuntilanaknya jelas gitu, kuntilanak Jelas benar. jubah merah. Wajah Wajahnya kelihatan? hancur. Oh my god. Seperti biasanya hancur gitu. Ikutin. Waduh. Dan itu serem banget sih, kayak pada yang jarakku bener-bener diem di perjalanan tuh, pas perjalanan pulang tuh kuntilanaknya tadi. Soalnya katanya sih kuntilanak merah tuh kuntilanak paling jahat gitu, kayak katanya sih. Nah itu gimana tuh? Dari perjalanan kan diikutin si Ngocop sama Mbak Kuntilanak nih. Itu sempat kejadian apa aja tuh? Abis ngelihat Mbak Kunti. Pas pulang itu kan, pas sampai perjalanan pulang itu, pas setengah perjalanan pulang itu langit udah bener-bener gelap. Jadi kalau kayak di rumah itu, kayak di rumah kita maghrib, kalau di Purwo itu bener-bener udah gelap, bener-bener gelap itu. Soalnya di Jepang sih ya. Ya, lagi di hutan. Depan pohon-pohon. Benar. Nah, pas kejadian terakhir pas perjalanan pulang menuju Asuronya itu, mobil kita, ya wis kayak tiba-tiba ngerem gitu mendadak, seret gitu kan. Anak kaget kan, anak-anak yang awal-awal sebulan itu ada kaget, kok tiba-tiba ngerem gitu. Terus yang temanku yang paling depan tanya ke sopirnya, Bapak, kenapa kok tiba-tiba ngerem gitu? Terus sopirnya cuman bilang gini, Pak, lihatkan ke depan. Anak-anak otomatis satu mobil, termasuk saya yang di paling belakang tuh ngeliat ke depan. Ternyata bener, di depan tuh kayak 2 onggok mata kucing besar tuh, terus badannya hitam, beneran lewat gitu. Kayak nyebrang gitu. Beneran kayak macan kumbang kayak hitam gitu. Matanya kucing. Panther ya? Black Panther. Black Panther kan? Iya, Black Panther lah. Berarti nih, Black Panther. waduh, kisah ujung tanah Jawa nih bener-bener ini ya. Jadi udah dalam perjalanan udah ketemu 5 nih. Yang pertama pocong, digangguin dulu. terus ada orang kerajaan, si pocong ikut lagi, kuntilanak baju kuntilanak merah. Merah. Satu lagi, maaf,
kuntilanak merah sama satunya ini. Lihat macan hitam. Oke. Lanjut. Dan apanya? Dan aku baru tahu sih pas tweetku udah kayak rame gitu, ada yang komen sih kayak nggak tahu kayak orang biku sih dia. Kalau enggak ya dia paham daerah Alas Purwo gitu, kayak bilang gini. Untung Mas sampean nggak terjadi hal yang celaka gitu dek rombongan sampean Mas gitu. Soalnya kayak apa namanya? Kalau emang ketemu macan hitam itu kebanyakan itu nggak bisa pulang lagi gitu. Kayak hal yang celaka gitu. Jadi ada dua apa namanya? Dua macan yang bisa kita apa namanya? Temui kalau kita beruntung apa sih kalau kita apa ya kebetulan ada macan kebetulan kalau hitam tidak beruntung mohon maaf iya kalau ada lagi satu macan putih kayak katanya kalau macan putih itu kita bisa apa gitu kayak kalau macan putih itu dapat apa gitu aku lupa sih pokoknya dengan apa berkaitan dengan hal yang baik lah kalau macan putih. Dan aku masih penasaran sih kalau macan putih kayak apa, kayak albino mungkin. Tidak begitu dong bercandanya, Anda keren sekali, mantap. Kenapa jadi macan albino? Saya tidak bisa menahan ketawa. Lanjut, aduh, lanjut saja. Seperti itulah kayak aku juga baru kayak ya wis kayak bersyukur banget kalau apa namanya kalau apa namanya ketemu macan hitam dan masih bisa pulang gitu berdasarkan komentar apa kayak mentionan itu sih karena apa orang-orang yang menjelasin gitu. Wah. Nah apa namanya iya singkat ceritanya itu sih kayak udah gangguan terakhir pas perjalanan pulang ke Alas Purwonya. Jadi singkat cerita udah nyampe di parkiran dan anehnya itu anak-anak turun dengan kayak ngeliatin wajah anak-anak tuh kayak capek banget dan aku ngerasain juga sih padahal ya wis maksudnya kan seneng-senangnya pas di jalan tadi terus sehingga kan di mobil kan kita cuma duduk diem gini-gini apa pas nyampe di parkiran terus apa namanya turun terus wajah anak-anak kok kayak capek dan kayak aku juga kayak wajahku berat banget kayak mau jalan. Kalau menurutku sih itu energinya kita udah diserap selama pas perjalanan bolak-balik itu. Dari berangkat sampai pulang ke Alas Purwonya juga. Nah itu pas nyampe ke tempat parkiran itu masih ngikut nggak tuh dua makhluk itu? Oh iya yang pocong. Enggak, udah. Pocongnya udah nggak ngikutin lagi. Udah ngilang pas di mana tuh? Gak paham, pokoknya aku noleh ke belakang, maksudnya ngikutin aku enggak ngerasa lagi. Soalnya pas habis itu kita itu kan apa namanya udah maghrib juga, jadi kita ke pendopo buat sholat itu. Jadi sholat maghrib sama anak-anak, jadi pendopo di Alas Purwo itu ada 2 lantai, satu lantainya tuh kayak beneran apa ya? Buat orang-orang kumpul gitu, orang-orang istirahat. Iya pendopo pada umumnya. Terus yang lantai kedua itu tempat buat sholat atau ya musola di sana. Jadi sholat berjamaah di sana. Dan yang dari aku merinding itu pas sholat, bener-bener pas sholat. Ini pas sholat loh, aku makanya heran sih. Pas sholat tuh di sebelah kiri, telinga aku tuh ada yang ngebisikin gini. Hus pulang gitu, soalnya kayak lonceng terus teriak gitu, kayak beneran di sini, hus beneran lonceng sih suaranya. Wah. Padahal pas lagi ibadah ya. Nggak ngerti lagi ngeri banget. Hus pulang gitu, kayak aku pas sholat tuh kayak udah harus pulang sih, bener nggak usah ngecam lah kayak gini kalau gini caranya. Soalnya kalau tadi mulai berangkat itu udah diganggu terus pulang diganggu juga pas sholat diganggu disuruh pulang terus pas sholat itu tiba-tiba iya lampunya mati apa sih tiba-tiba lampu gue mati kaget asli serius nggak bercanda sumpah yang bisa lewat HP
Wah. Bener nih. Nyampe situ, Actingnya Vi. pakai colokannya masih nancap. Lu di Banyuwangi kan, Vi ya? Vi, Iya. lo hati-hati Itu, sih, Vi. Vi. Lu lagi ngomonginnya dekat. Wah. Malam sih ngomongin bener. kayak gini ya. Ya udah lanjut. Nah, Kita itu ganti pencahayaan. Nah, setelah sholat itu aku kayak ngeh, jadi kayak gangguan dari awal terus sampai pas sholat tuh kayak emang penunggu yang sana itu emang nyuruh kita buat pulang gitu, enggak sampai ngecamp gitu. Nah, akhirnya pas sholat udah anak-anak selesai sholat semua, kita rembukan dek bawah gitu, kayak duduk melingkar, rembukan buat ya korek gimana rek apa namanya sido apa jadi ngecamp enggak gitu. Soalnya kan udah malam sih, udah jam berapa ya? Jam setengah 7, jam 7, jam 8 lah gitu, sampai rembukan. Anak-anak kan istirahat juga, istirahat terus rembukan, duduk lingkar itu. Nah, iya, jadi ada anak yang ngawalin ngomong gitu, ya apa situ ngecamp enggak, terus udah malam gitu. Terus ada yang nyeletuk sih, aku lupa sih, pokoknya ada yang nyeletuk, ya jadilah, masuk gak jadi udah malam gitu, eman mau pulang gitu. Aku yang dapat gangguan dari awal-awal ngedengerin kata-kata gitu tuh, aduh ngawur aja kan gitu. Tapi cuma di dalam hati sih, emang dari awal sih aku harus pulang, jadi saya mungkin harus pulang gitu. Soalnya kayak udah gangguannya kayak gitu, kayak kelihatan banget harus pulang. iya. Nah, terus Jadi habis anak itu tuh pulang. Jadi anak melingkar tuh ngomongin pendapatnya sendiri-sendiri. Terus tepat di sebelah aku itu sahabatku namanya Tijar. Aku tuh udah kayak bisik-bisik sih di Tijar. Tijar nih kayak teman yang paling yang percaya banget, Yang paling dekat lah ya. Oh, yang paling dekat, terus percaya banget kalau aku ngeliat ini Jar, aku delok pocong Jar gitu Jar. Itu gangguan kalau aku di kosan dulu, kalau ngeliatin setan tuh Tijar paling percaya. Malah sempet dulu ngeliatin pocong bareng-bareng. Jadi aku sama Tijar tuh sama-sama ngeliat pocong di kosan. Keren. Jadi paham banget Tijar sama aku. Nah, pas anak-anak ngomongin pendapat satu-satu itu mau mumpung nggak, aku udah kayak bisik-bisik Tijar, mending pulang aja. Soalnya aku beneran punya feeling nggak enak selama di sini, daripada ada hal terjadi enggak gitu. Jadi ini pulang aja gitu. Nah, akhirnya muter-muter yang ngomong sampai aku gitu. Nah, pas aku ngomong tuh, aku ngomong apa adanya, mending pulang aja soalnya feelingku nggak enak mulai tadi ke sini, terus kecilan juga, terus pulang ke sini juga. Feelingku aku itu benar-benar feeling nggak enak. Nah, itu aku cuma ngomong ke anak-anak tuh feelingku nggak enak gitu. Tapi aku nggak cerita kalau dapat gangguan kayak itu tadi nggak lihat-lihat yang tadi ya. Nggak ngomong nggak anak-anak. Nah, pas aku selesai ngomong itu ngerti kan kalau pas gambar trip gitu, anak-anak tuh emang duduk muter, terus malah ada suara ceplak gitu. Tepat di tengah-tengah itu ada tokek besar banget jatuh teplok gitu. Dan anak-anak semuanya lihat. Terus langsung terus aku langsung kan pokoknya aku langsung begini, fix awak dia kudu balik rek sumpah gitu. Langsung berdiri, langsung siap-siap, beneran langsung nurut sih itu kan anak-anak yang ngomong mungkin harus ngecamp, mau nggak mau harus ngecamp soalnya udah malam. Itu langsung beneran berdiri terus pulang gara-gara ada peristiwa toke itu. Mungkin toke itu juga ngasih pertanda, ayo lu pulang nih, pulang. Bener. Kayak ngasih tandanya itu enggak cuma ke aku, beneran ke anak-anak lain itu. Ya daerahnya itu beneran tepat di tengah dan dilihatin anak-anak. Anak-anak tuh ngeliat semua. Ceplak gitu. Kayak besar jatuh.
cerita yang menarik banget nih untuk malam ini. Nah, buat teman-teman tahu, tweetnya Mas Ilham Mauri ini sudah di-retweet sebanyak 1,5 ribu. Wow. 1.500 retweet dan 4.800 likes di Twitternya, guys. Dan Padahal juga nggak banyak nyangka sih. mengundang ini ya. Apa tuh? Nggak- Iya, enggak nyangka sih pertamanya awal-awal bikin itu kan, bikin tweet lah. Kayak, apa namanya, ngebaca cerita horor gitu. Aku kan terus kepikiran buat bikin cerita horor, soalnya kan pengalaman hororku banyak banget. Terus yang mungkin bisa, apa, seru diceritain pas di Alas Bro itu. Pertamanya aku cuman bikin, bikin, apa nih, awal-awal itu tuh yang ada foto ini. Nah, terus teman, kayak mutual itu, ada 5 kayak bilang lanjut ham gitu. Padahal cuma 5 yang awal-awal minta lanjut, terus akhirnya tak lanjutin gitu. Orang-orang serame ini udah keluarku nggak terlalu banyak, nggak terlalu terkenal. Banget. Dari cerita horor ini akhirnya banyak yang kenal nih sama Ilham Mauri. Apalagi ditambah oleh pendengar Humanistik on Air. Siapa tahu buat teman-teman yang makin kepo nih tentang cerita-cerita horornya Mas Ilham Mauri, kalau mau cerita lanjut atau mau cerita pengalaman yang lain, coba komen di YouTube atau ada Mas Ilham lagi buat cerita-cerita yang pengalaman horor yang pernah dia alami lagi. Setuju nggak? Iya. Setuju. Nah, jadi gitu teman-teman. Untuk kesempatan kali ini mungkin sampai sini aja dulu. Kalau benar-benar mau nunggu, masih ada ini ceritanya. Pas perjalanan pulang. Oke. Ya? Wah, apa nih? Gimana tuh? Apa nih? Pak, aku lupa bilang ya pas kita duduk. Kita bonus durasi buat teman-teman Humanistik on Air. Untuk aku lupa cerita juga tadi pas kita duduk kayak muter gitu, duduk melingkar. Itu aku malah ngerasain di belakang itu kayak ramai banget kayak pasar. Mungkin kayak udah malam juga di Aspurwo. Jadi di belakang itu kayak ramai banget. Terus banyak orang yang pakai pakaian kerajaan. Terus hadir juga pocong dan kuntilanak merah yang ikut tadi di belakang. Ada lagi. Itu kayak beneran di belakang kayak itu, kayak ramai banget kayak pasar. Terus beberapa itu kayak itu loh, kayak nyimak omongan kita pas duduk melingkar ini, kayak nungguin keputusan kita, kayak ngecamp apa enggak gitu. Terus kayak ngasih kayak tekanan gitu biar pulang aja gitu. Nah akhirnya pas setelah peristiwa Tokyo itu anak-anak kan berdiri langsung buyar langsung siap-siap ke sepeda masing-masing. Terus aku langsung nyamperin Tijar, soalnya pas berangkat itu aku sama siapa ya, aku sendirian apa gimana lupa, kayak aku sendirian sih naik sepeda. Terus pas pulang aku langsung bilang ke Tijar, kamu sama aku aja di belakang pakai sepeda aku gitu. Anak berada di depan, kita jagain di belakang. Yoham, dia kan kayak nurut gitu loh, kayak percaya di aku gitu. Jadi Tijar aku suruh nyetir, aku di belakang. Jadi anak-anak tak suruh berangkat dulu ya. Terus aku sama Tijar di belakang. Tijar nanya, tunggu Jar, nunggu anak-anak berangkat dulu, beneran berangkat. Nah pas aku Tijar mau nyetar sepeda mau berangkat, emang udah giliran paling belakang mau berangkat, itu beneran ada suara di belakang itu, ada suara di belakang, suara cewek dan melengking banget kayak musir gitu, bener kayak melengking, dan itu aku dan Tijar denger. Oh, dua-duanya ya Mas dengar. Kurang lebih namanya percakapannya ada di itu wis kayak aku musuh Tijar musuh, soalnya gak percaya banget suaranya semelengking itu dan sengusir itu. Suaranya ngomong apa emang Kak? Melengking kan? Melengking kayak ngusir gitu, pokoknya kayak hus gitu. Kayak hus gitu. Ya? Kayak kita ngusir kucing gitu loh, kayak hus gitu. Tapi itu melengking banget di belakang. Dan itu bikin aku sama Tijar kaget sih. Bener-bener diusir sih. Disuruh pulang.
kaget Kalau boleh akhirnya tahu, langsung inget nggak tuh hari apa itu waktu itu? Tuh, Nggak malam Jumat dong. lupa aku Bukan nggak paham aku nggak Bukan. malam Jumat kayak nggak tahu nggak malam Lupa Jumat aku. dong. Ya di sana nggak mesti malam Jumat udah serem deh. Bu serem Ya, kayak pokoknya di kayaknya FTV. itu tuh. Kayak nggak usah nunggu malam Jumat, serem. Iya. Nggak ada malam Jumatan soalnya kan aku udah di usaha 10 gitu kan. Iya, iya. iya. Nah Terus. itu yang bikin aku kaget sama teacher dan bikin langsung ngegas itu wes ngegas sekenceng-kencengnya. Jar cepetan Jar, kita emang disuruh pulang, kita udah diusir. Berarti sendiri kan ngada musirnya tuh kayak apa gitu. Akhirnya jalan. Nah tuh aku di belakang tuh kayak apa namanya? Yus kayak ada feeling gak enak juga sih di belakang. Jadi yus aku itu tiba-tiba keinget pas apa namanya? Jalan pulang keinget aku tuh belum pamitan mau pulang. Aku nunggu sana. Nah jadi aku tuh apa ya nyari cara gimana aku tuh mau pamit kayak penunggu sana. Tapi aku nggak mau noleh ke belakang lagi. Soalnya tuh aku tuh baru enggak kalau apa namanya gangguan yang dari tadi apa dari awal-awal yang yang aku alami itu benar-benar dari belakang. Terus pas aku noleh ke belakang gini benar-benar Allah. Aku nyari cara sih kayak biar apa tetap pamit terus dan nggak menoleh ke belakang. Jadi opo jadi aku mikir yes jadi pas di sepeda itu aku ngomong gitu jar kan tetap fokus nyetir aku mau apa menghadap ke belakang bukan oleh ke belakang. Jadi ngadep ke belakang itu sama pundak hijau kaki beneran noleh ke belakang terus aku beneran pamit kayak mbah mau pamit pulang gitu. Terus pas setelah itu kayak langsung gitu. Langsung apa namanya kayak di depan tuh ada apa namanya lampu pemukiman. Soalnya pas perjalanan di alas hutan sendiri kan di hutan nggak ada lampu nggak ada apa, cuma lampu sepeda. Kayak gitulah kalau kita noleh ke belakang bener-bener kayak apa namanya kayak merem gitu loh. Kamu coba merem terus itu kayak noleh ke belakang yes kayak merem tadi kita udah melek gitu. Belakang itu peteng banget gelap banget gitu. Aku Kenapa gue merinding ikut? sih. Soalnya ya. Nah, merem aja gelap ya. Ini aku baru tahu sih pas aku bikin trik ini. Treatnya. Terus temanku Gensa yang ikut pada saat itu namanya Gensa. Dia kayak mention pas perjalanan pulang itu ternyata anak-anak di depan itu bingungan soalnya aku di belakang tuh katanya nggak ada. Aku baru beneran baru di Gensa itu ngomong di mention kalau nggak percaya ada mentionnya. Ternyata anak-anak di depan itu yang tak suruh depan itu pas noleh ke belakang tuh beneran seenggaknya kan ada cahaya lampu motor sih itu nggak ada kayak anak-anak itu hilang nanti gitu. Tapi masnya ngeliat jaraknya itu padahal aku ngeliat sendiri di depan itu lampu sepeda motor itu masih nyorotin sepeda anak-anak di depan. Jaraknya itu deket kan nggak jauh kan. Pokoknya lampu sepeda motorku itu masih nyorot sepeda motor di depan gitu. Terus si Gensa ini ngomong sendiri kalau kita sama anak-anak itu sempat kebingungan di jalan soalnya pas noleh ke belakang tuh nggak ada sepedamu sama sekali nggak kelihatan. Jadi mungkin pas pamit kali ya? Pas pamit tuh mulai kelihatan sepedaku seperti itu. Mungkin sampai karena emang bisa lihat kali ya makanya kayak gitu harus pamit dulu pas balik kayak harus pamit dia kan tuh masuk dalam apa ya kayak sopan santun kan kayak pamit kan ya wis kayak kayak berbuat sopan santun di situ. Akhirnya gitulah kayak selamat untungnya alhamdulillah kayak selamat pas pulang nggak terjadi apa-apa gitu, nggak sempat demam nggak untungnya. Tapi itu jangan sampai sih kalau tiba-tiba pulang demam dan gimana. Waduh jangan sih. Nah terus pas kemarin tuh kan aku sempet kayak diajak siaran deh salah satu radio Semarang kalau nggak salah email DFM gitu kalau nggak salah ya.
Itu jadi dalam apa si penyiar radionya ini ditemanin orang yang indigo gitu. Jadi katanya pas aku sharing cerita kayak gini selama on air itu, mereka tuh yang orang yang temennya penyiarnya ini yang orang gitu tuh dengerin bisikan-bisikan juga pas ngikutin aku ngomong. Katanya sih ada yang ngikutin, aku bodo amat sih. Katanya gitu. Iya juga ya. Oke. Diikutin ya. Aku bodo amat. Aku bodo amat sih. Itu maksudnya Mas Ilham ini ada yang dampingin apa pas di Alas Purwo itu memang ada yang ngikutin sampai sekarang? Kayak katanya gitu. Mulai dari Alas Purwo sekarang. Sekarang katanya sih. Aku nggak terlalu percaya banget. Tapi nggak ganggu ya? Soalnya nggak ganggu untungnya. Oke. Mungkin teman-teman yang bisa melihat di belakangnya Mas Ilham ada siapa? Nanti bisa komen ya di YouTube atau DM atau DM di IG-nya Humanistik on Air. Nanti kalau teman-teman yang memang bisa lihat di belakangnya Mas Ilham ada apa, nanti kita undang di podcast Humanistik on Air buat bercerita bareng Mas Ilham Ori lagi. Wih, keren. Waduh, saya juga penasaran ini. Kira-kira di belakangnya ada apa selain tembok? Pengalamanku ini kan baru bener-bener aku share pas buat trip ini. Jadi teman-teman yang ikut serombongan itu beneran banyak yang ngechat sih kayak, "Ham kan serius lagi gini. Iyalah aku serius gitu." Anak tuh beneran kayak kaget gitu kan baru ya soalnya aku beneran pas gitu aku tahan sendiri kayak kayak kejadian itu aku pendem sendiri, nggak aku langsung bilang ke anak-anak itu. Dan baru aku share sekarang itu anak-anak suka banget sih. Sumpah kan katanya sih, sumpah kalau kamu cerita dari awal-awal itu anak-anak nggak mungkin semalam itu pulang gitu. Dilema juga sih kalau misalnya aku jadi Mas Ilham, ini mau cerita apa enggak ya? Jadi aku apalagi mending dimain. Iya, apalagi misalnya pas di parkiran cerita, terus orang-orang pada itu juga kan pasti udah malam, aduh. Iya. Jadi BTW aku tuh ke Alas Purwo tuh udah berapa kali ya? Kurang lebih 10 kali lah. Dan ini paling serem sih. Ini yang terakhir atau? Enggak. Meskipun ke sana tuh mesti ada. Keren. Ini paling serem. Yang belakang-belakangnya belum tahu tuh kita ceritanya. Benar tuh. Yang nemu uang lah, nemu uang pas sempet sih dulu nemu uang uang 5.000-an gitu dengan lipatan yang sama di tempat yang berbeda-beda. Jadi nemunya uang di selokan terus dibawa di kerikil-kerikil gitu dengan lipatan yang sama uang 5.000-an. Oh, apa itu? Itu tiga tempat dan itu satu tempat aku yang 2, satu ini dijar. Aku dua kali nemuin uang 5.000 dengan lipatan yang sama terus dijar juga. Dan misalnya nggak aku cek gitu loh kayak nomor serinya. Nomor serinya itu nggak sempat aku cek sih. Kalau sama-sama nomor serinya sama sih keren. Iya sih, agak serem juga kalau ini penggandaan uang. Apakah kayaknya nggak bisa pulang? Gila. Kenapa tidak bisa pulang? Tiba-tiba plot twist. Itu uangnya diambil. Uang tidak bisa pulang. Enggak, itu pas nemu, aku taruh di tempat semula. Emang nggak pingin aku usahanya. Aku taruh di tempat semula, benar-benar di tempat semula. Terus di tempat yang lain, itu nemu lagi di tempat di bawah tanah, terus di selokan gitu. Dengan lipatan yang sama, lipatannya benar-benar persis. Apa ada hubungannya sama pasar gaib yang tadi ya? Barang transaksi gitu. Iya juga ya. Aduh, makin menarik nih cerita dari Mas Ilham. Banyak. Nah, tapi karena durasi kita sudah menipis,
Jadi buat teman-teman yang masih kepo, masih ingin mendengar cerita-cerita dari Mas Ilham, bisa komen di bawah, bisa DM IG-nya Humanistik On Air. Nanti kalau Mas Ilhamnya berkenan untuk bercerita lagi, atau teman-teman bisa nih serbu Twitternya @ilham1699 buat bikin tweet atau cerita lagi. Nanti kita undang di Humanistik On Air lagi. Nah, sekian dari kita teman-teman. Terima kasih Mas Ilham udah menyempatkan bercerita tentang pengalaman di Alas Purwo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Rifki. Terima kasih Lita. Dan terima kasih juga buat teman-teman Humanistik On Air. Thank you semuanya. Bye. Bye.